Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mahasiswa mata kuliah pengolahan citra yang saya banggakan pada hari ini adalah pertemuan kedua teori dari pengolahan citra. Buku yang sudah saya berikan berjudul Digital Image Processing. Penulisnya adalah Rafael C. Gonzalez beserta Richard E. Woods. Untuk pertemuan ini, kita akan mempelajari mengenai apa itu Digital Image Processing, apa itu Digital Image Processing Origin, example-nya, fundamental step-nya, dan komponen of image processing system-nya di pertemuan kedua ini. Setelah video pembelajaran ini selesai, akan ada diskusi di dalam kelas forum yang nanti akan saya buat di pertemuan kedua di dalam elearning.usm.ac.id. Baik, mahasiswa semuanya, bisa saudara lihat di dalam bukunya Digital Image Processing Introduction. Dikatakan di sana, one picture is worth more than 10,000 words. Betul, satu picture atau gambar merupakan lebih dari 10,000, 10.000 kata-kata. Penggambarannya menggambarkan dari 10.000 kata-kata. Interest in digital image processing yang nanti kita akan pelajari setelah pertemuan ini adalah saudara bisa memahami konsep dari digital image. Baik, apa itu digital image processing? Dikatakan di sini ada dua definisi. Mohon maaf, sebuah image yang memiliki dua dimensi function, yaitu function X dan Y yang merupakan sumbu koordinat dari bidang dua dimensi. Amplitude dari F yang berpasangan dari koordinat X dan Y disebut dengan nilai. Sehingga function X dengan Y, function dari titik X dengan Y, ini adalah nilai dari intensitasnya. Atau dikatakan fungsi dari intensitas atau level tingkat keabuan di gambar tersebut pada satu titik. Ingat, dikatakan di sini at that point. Ketika X dan Y dan intensitas nilainya ini are all finite, dan juga memiliki kuantitas yang discrete berarti adalah 0, 1, we call the image as digital image. Pemanfaatan dari digital image processing di sini adalah untuk digital komputer. Dicatat di sini, digital image ini decompose of a finite number element. Jadi digital image itu terdiri dari number element. Masing-masing memiliki lokasi dan value. Nah, di sini nanti kalau saudara lihat di gambar 1.1 yang dibuat di dalam, di sini dikatakan pengiriman kabel bawah laut antara London dan New York. Di sini mengenalkan Bartiane Cable Picture Transmission. Ini adalah titik-titik. Nah, titik-titik ini nanti disebut dengan picture element, image element, pixels, dan pixel.
Pixel di sini adalah lebar dari elemen citra digitalnya. Satu titik ini membentuk sebuah gambar. Satu titik tersebut tadi dikatakan adalah function X dan Y karena ini merupakan sumbu X yang horizontal, vertikal, ini adalah sumbu Y. Vision is the most advanced of our sense, so it is not surprising that image play the single most important role in human perception. Jadi satu gambaran ini memberikan persepsi gambaran manusia. Sudut pandang manusia bisa menilai dari persepsinya masing-masing. However, unlike humans who are limited to the visual band of the electromagnetic spectrum, imaging mesin dari pembuat gambar di sini cover almost the entire electromagnetic spectrum. Jadi di sini visual bandnya adalah electromagnetic spectrum. Nanti kita lihat electromagnetic spectrum range-nya dari gamma to gelombang radio. Nah, kenapa ada hubungannya dengan gelombang radio? Karena dengan adanya lebar spektrum. They can operate on image generated by source that humans are not accustomed to associating with image. Mereka bisa beroperasi ya secara general dari sumbernya. This include ultrasound, electron-microscopy, computer generated image. This digital image processing encompass a wide and varied field of application. Nah, ini adalah gambaran bagaimana digital image. Bisa saudara lihat origin of digital image processing di dalam figure 1.1, transmit in this way and reproduce on telegraph. Jadi telegraph printer di sini. Di sini tahun 1921 from code tape by telegram printer. Di dalam gambar 1.2 digital picture made in 1922 dari tape punch after the signal had crossed in the Atlantic twice. Nah, ini adalah gambaran dari origin of digital image processing untuk pertama kalinya. 1.3 Unretouched picture of general parsing. Nah, di sini adalah gambar ketiga dari contoh digital image. The concept of computer dates back to the invention of the abacus. Nah, ini adalah penjelasan dari gambaran origin digital image processing. Satu powerful first computer enough to carry out meaningful image processing tasks appear in early 1960. Ini adalah gambaran dari digital image pada tahun 1960 bagaimana first picture of the moon. Nah, ini gambar pertama dari digital image bulan. Selanjutnya, contoh-contoh bidang yang menggunakan image processing. Nah, di sini ada penjelasan mengenai spektrumnya. Spektrum elektromagnetik arranged according to energy per photon. Jadi, di sini image based on radiation from electromagnetic spectrum are the most familiar. Kenapa familiar? Nanti digunakan di dalam gambaran di sinar X-ray dan visual band spektrum yang lainnya. Di dalam sini, gamma X-ray memiliki lebar spektrum 10⁻⁶, 10⁻⁵. X-ray di sini memiliki gambaran lebar spektrum 10⁻⁵. Lebar spektrum ini berpengaruh terhadap informasi
yang kita dapatkan. Otomatis dengan semakin banyaknya lebar spektrum informasi yang didapatkan di dalam gambar tersebut semakin lebih besar. Apanya? Lebar untuk mendapatkan banyaknya informasi. Gamma X-ray imaging untuk foto ronsen bisa saudara lihat di sini. Di sini adalah bone scan, PET image, Cygnus-Loop, dan gamma radiation bright spot. Nah, ini gamma radiation. X-ray image di sana dikatakan, nah seperti ini. Jadi kalau kita melakukan gamma ray image, uh, informasi yang kita lihat citranya lebih jelas di dalam X-ray imaging. Nah, di sini ini adalah gambaran dari PCB ataupun papan sirkuit elektronik. Ini adalah gambaran dari foto ronsen yang biasa kita lihat kalau kita berada di rumah sakit di bidang radiologi. Imaging in ultraviolet band. Application of ultraviolet light are varied. They include lithography, industrial inspection, mikroskopi, laser. Berarti lebih kecil lagi tangkapan dari gambar yang bisa di-capture. Imaging the visible and infrared bands, bisa saudara lihat di sana. Visible blue tabelnya untuk thematic bands of NASA Landsat Satellite. Visible blue panjang gelombangnya adalah 0,45 dan seterusnya terkait nama-nama dari imaging visible-nya, baik itu biru, hijau, merah, dan infrarednya. Gambaran satelit. Di sini dikatakan kalau kita menggunakan imaging the visible and infrared band, karakteristik yang bisa digunakan untuk water penetration, untuk visible blue, visible green mengukur tanaman, vegetation discrimination terkait visible red. Nah, ini gambaran penggunaannya. Ini citra satelit yang diambil dari jarak jauh sehingga membutuhkan komputer yang super power terkait untuk bagaimana cara menangkap gambar sehingga bisa diproses secara digital melalui citra satelit. Ada infrared satellite image, ini gambarannya seperti ini. Some example figur 1.14 manufacture-nya bagaimana berada di pabrik, gambarannya. Ini yang digunakan adalah dari imaging in the visible and infrared bands. Jadi yang ada di pabrik itu menggunakan infrared bands, lebar pita infrared. Microwave band, prinsipnya di dalam microwave band ini adalah sebuah radar. Radar otomatis digunakan untuk objek yang jarak jauh, gitu ya. Imaging the radio band, di sini dikatakan tulang kaki, spin, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari bidang-bidang pemanfaatan dari digital image processing. Lalu bagaimana fundamental step di dalam digital image processing? Fundamental stepnya seperti ini. Kita mengetahui adalah dasar pengetahuan. Terus ada image acquisition atau pengumpulan data-data citranya. Setelah itu kita mempelajari image filtering dan peningkatannya.
Image restorasi, bagaimana mengembalikan kembali citra yang rusak di restorasi. Lalu ada wavelet dan other image transform, bagaimana mengubah image tersebut menjadi teknik-teknik wavelet dan other image. Chapter 7, bagaimana menggunakan color image processing. Setelah itu kompresi and watermarking, pentingnya watermarking buat apa. Terus morphology processing, segmentasi nanti terkait pendeteksian objek, feature extraction, kenapa harus diekstrak, karena informasi di dalam gambar itu bisa kita ekstrak untuk mendapatkan sebuah informasi. Lalu pattern diklasifikasi atau membuat sebuah pola klasifikasi. Nah, itu adalah gambaran fundamental step-nya yang dipelajari dalam mata kuliah citra digital. Komponennya ada image display, komputer, storage, hard copy, spesialis image processing hardware, image processing software, sensornya, lalu dihubungkan melalui network di jaringan cloud atau luar. Ya, itu mahasiswa semuanya untuk pertemuan yang pertama, untuk masuk pertemuan yang kedua dari teori yang pertama yang kita coba untuk paparkan dari penjelasan definisi pemanfaatan dari citra digital, komponen-komponen apa saja yang membentuk image processing system. Baik, setelah ini akan ada diskusi. Mahasiswa dipersiapkan untuk menjawab segala pertanyaan maupun nanti bertanya. Itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.